Plato, dunia bayangan dan dunia nyata. Sophie duduk di dekat jendela kamarnya, menatap keluar dengan pikiran yang melayang jauh. Ia masih memikirkan Socrates. Bagaimana seorang pria yang hanya bertanya bisa dianggap berbahaya, hingga akhirnya dihukum mati. Tiba-tiba, ia melihat sebuah amplop di atas meja. Seingatnya, ia tidak meletakkan surat di sana sebelumnya. Dengan penasaran, ia membuka amplop itu dan menemukan sebuah catatan pendek. Apakah dunia yang kau lihat adalah dunia yang sebenarnya? Sophie mengerutkan kening. Tentu saja dunia ini nyata, kan? Pohon, langit, burung-burung, semuanya tampak jelas di depan matanya. Tetapi jika begitu, mengapa ada orang yang bertanya hal seperti ini? Di bagian bawah surat itu ada satu nama yang tertulis. Plato. Plato dan dunia ide. Plato adalah murid Socrates, tetapi ia tidak hanya bertanya seperti gurunya. Ia menuliskan pemikirannya dan menciptakan teori yang akan mengubah cara manusia memahami dunia. Salah satu gagasannya yang paling terkenal adalah dunia ide. Sebuah pemikiran bahwa dunia yang kita lihat hanyalah bayangan dari sesuatu yang lebih nyata. Sophie membayangkan dirinya sedang melihat sebuah kursi. Ia tahu itu adalah kursi. Tetapi jika ia pergi ke tempat lain dan melihat kursi yang berbeda bentuknya, ia tetap mengenalinya sebagai kursi. Mengapa? Karena menurut Plato, di balik dunia fisik ini ada sesuatu yang lebih mendalam. Sebuah dunia ide yang sempurna. Dalam dunia ide ada bentuk kursi yang sempurna, bentuk kuda yang sempurna, bahkan membentuk manusia yang sempurna. Semua yang ada di dunia ini hanyalah salinan yang tidak sempurna dari ide-ide tersebut. Mitos gua, hidup dalam bayangan. Untuk menjelaskan teorinya, Plato menceritakan sebuah kisah yang disebut mitos guas. Bayangkan ada sekelompok orang yang sejak lahir dikurung dalam sebuah gua. Mereka tidak bisa bergerak dan hanya bisa menatap dinding gua di depan mereka. Di belakang mereka ada api yang menyala, dan di antara api dan mereka ada orang-orang yang berjalan membawa benda-benda. Yang bisa dilihat oleh para tahanan ini hanyalah bayangan, benda-benda di dinding gua. Karena mereka tidak pernah melihat dunia luar, mereka mengira bahwa bayangan-bayangan itulah yang nyata. Tetapi suatu hari, salah satu tahanan berhasil keluar dari gua. Ia melihat matahari, langit, dan dunia yang luas. Ia menyadari bahwa selama ini yang ia lihat di dalam gua hanyalah bayangan, bukan kenyataan yang sesungguhnya. Ketika ia kembali ke gua dan menceritakan apa yang ia lihat kepada teman-temannya, mereka tidak percaya. Mereka lebih nyaman dengan dunia yang mereka kenal. Bayangan di dinding gua. Sophie membaca kisah itu dengan penuh perhatian. Plato ingin mengatakan bahwa manusia seringkali terjebak dalam dunia yang semu, hanya melihat bayangan dari kebenaran yang lebih besar. Tetapi jika seseorang berani keluar dari gua dan mencari kebenaran, ia akan menemukan dunia yang lebih luas dan lebih nyata. Apakah kita juga hidup dalam gua? Sophie mulai bertanya-tanya, apakah ia sendiri juga sedang hidup dalam gua? Apakah yang ia ketahui tentang dunia hanyalah bayangan dari sesuatu yang lebih besar? Mungkin ada banyak hal di dunia ini yang ia terima begitu saja tanpa pernah mempertanyakannya. Apakah keindahan, kebaikan, atau keadilan yang ia lihat di dunia ini adalah kebenaran sejati atau hanya bayangan dari sesuatu yang lebih sempurna? Plato percaya bahwa untuk mencapai pemahaman sejati, manusia harus keluar dari gua dan menggunakan akal dan pikirannya untuk mencari kebenaran yang lebih tinggi. Dan itu tidak selalu mudah, karena seringkali orang lebih suka tetap berada dalam gua, merasa nyaman dengan bayangan yang mereka kenal, daripada menghadapi kenyataan yang sebenarnya. Dunia yang lebih besar menunggu. Sophie merasa seolah-olah pintu ke dunia yang lebih luas mulai terbuka di hadapannya. Jika Plato benar, maka hidup ini bukan hanya tentang melihat dan menerima apa yang tampak di permukaan, tetapi tentang mencari kebenaran yang lebih dalam. Ia menatap keluar jendela lagi. Mungkin dunia ini memang lebih dari sekadar apa yang terlihat. Mungkin ada banyak hal yang belum ia pahami. Dan mungkin inilah saatnya untuk mulai mencari jalan keluar dari gua. Jika kamu menikmati cerita ini dan ingin terus mengikuti petualangan filsafat Sophie, jangan lupa untuk klik like atau share cerita ini dengan teman-temanmu. Berikan komentarmu di bawah. Apakah menurutmu dunia yang kita lihat adalah dunia yang sebenarnya? Atau subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah berikutnya. Masih banyak misteri yang menunggu untuk diungkap.